Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Saya tidak bosan-bosan mengajak kita, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan, limpahkan kepada kita berbagai nikmatnya. Tidak henti-henti Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu pada kita. Kita diam aja, itu udah banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Apalagi kita sehari ini bukan hanya diam, bukan hanya tapi mendapatkan berbagai macam makan, minum ya, mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Jadi bukan main, baiknya Allah sama kita itu luar biasa, tidak dapat terhitung ya. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus pada kita kekuatan untuk bisa menapaki jalannya, sehingga kita nanti beliau Nabi SAW mengakui kita sebagai umatnya. Nanti kita bisa bertemu di yaumil hisab nanti dengan beliau, mendapatkan syafaatnya sama-sama di sana. Amin ya rabbal alamin. Rugi sekali ya kalau kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu ya, sama-sama dengan beliau. Alangkah sedihnya kita nanti, dimana orang-orang ya yang lain itu, teman-teman saudara kita, para kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat bersama beliau, tetapi kita sendiri kemudian tidak mendapatkan pengakuan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah saya janjikan pekan lalu, pada kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan salah satu materi mengenai cinta kepada Allah. Kemarin kan kita udah bicara banyak ya mengenai bagaimana hidup kita ini terdorong dari satu komitmen, sumpah dan janji, pernyataan bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Jadi hidup kita didorong oleh itu. Ya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat bahwa ternyata kaum muslimin, orang yang beriman, mukminin itu bukan hanya menjalankan perintah karena kewajiban, enggak, tetapi mereka itu penuh cinta kepada Allah. Di dalam beberapa ayat ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita disebutkan juga, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini Allah menceritakan orang-orang yang wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andada, kata Allah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sebagai sembahan-sembahan, berhala-berhala sebagainya. Yang kemarin dalam bab dosa syirik kita udah bahas ya, mengambil tandingan selain Allah itu seperti apa. Nah, kata Allah seperti itu. Kemudian Allah membandingkan dengan kaum mukminin dan orang-orang yang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sungguh sangat-sangat kecintaannya kepada Allah, sangat-sangat mencintai Allah. Gitu. Jadi itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang beriman. Di dalam ayat yang lain yang juga sering kita dengar ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah ya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayat zadathum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Jadi itu cirinya. Coba apa kalau bukan cinta namanya? Kalau orang disebut nama itu kemudian bergetar. Ada yang pernah jatuh cinta nggak di sini? Gitu ya. Lagi masa-masa SMP ya. SMP itu cinta-cinta monyet gitu. Ada misalnya di kelas sebelah itu ada yang namanya, di kelas sebelah ada yang namanya Aisyah gitu. Yeah. Terus kalau ada yang teriak aja di
di lapangan, Aisyah, kan langsung tek gitu kan, langsung nongol dikit, jadi getar dulu hati, baru kemudian lihat gitu kan, gitu kan. Jadi apa bergetar hati itu kenapa? Karena cinta itu bergetar hati ini. Terus kalau udah gitu surat-suratan tuh, dapat surat, tambah aja kan, dapat surat dari si dia gitu. Nah itu sederhana seperti itu ya, menggambarkan betapa orang-orang yang beriman itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah kemudian cinta itu sebetulnya apa? Kata di dalam kitab ini disebutkan bahwa pada manusia itu terdapat dua macam cinta. Yang pertama itu ada cinta al-mahabbah at-tabi'i, atau cinta yang bersifat tabi'i, naluriah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada ya apa-apa yang diinginkan. Yaitu apa? Minan nisa, dari wanita-wanita atau pasangan-pasangan lawan jenis ya, lawan jenis. Jadi manusia laki-laki yang mencintai atau cinta demen gitu ya sama perempuan, itu wajar gitu. Wajar. Itulah nalurinya seperti itu. Nah, kalau yang cowok cintanya sama cowok, nah ini yang nggak beres ini. Begitu juga cewek, kalau sukanya sama cewek, ini nggak beres ini. Ini menyalahi naluri manusia yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar dari fitrahnya ya. Nah, itu jadi jangan diingkari kalau kita merasakan cinta. Jangan juga diikuti terus kemudian melabrak-labrak aturan. Nah, terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, kita jalani karena itu merupakan satu karunia Allah, kita cinta. Tapi dalam kerangka yang dibenarkan, yaitu apa? Kerangka pernikahan. Jadi kalau kita jatuh cinta nggak apa-apa, jangan disembunyikan, jangan ditahan, jangan diingkari gitu. Nggak apa-apa. Ya. Jangan dipendam juga, jadi bisul ntar. Terus gimana dong? Ya, dijalani prosesnya. Yang pertama, disiapkan dulu diri kita untuk bisa siap untuk memikul tanggung jawab amanah gitu, menikahi anak orang itu gitu kan. Kemudian yang kedua, bicarakan baik-baik dengan orang tuanya. Kalau udah setuju, langsung menikah. Itu yang benernya seperti itu ya. Nah, itu zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa ya. Wal banin, kata Allah, dan anak-anak. Nah, habis sesudah nanti lahir nih, kalau yang udah punya anak bisa ngerasain betapa merasakan sesuatu rasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya, yaitu apa? Sayang dan cinta kepada anak. Kalau yang belum punya anak nggak akan tahu, belum tahu gitu. Walaupun dia penyayang pada anak. Kan ada ya orang-orang yang seneng banget sama anak-anak gitu ya. Tapi begitu dia punya anak sendiri, itu lebih lagi. Barulah muncul di situ, oh gini rasanya sayang. Oh begini rasanya dulu ibuku tuh atau bapakku tuh melihat aku tuh begini, baru kerasa. Gitu. Kalau belum tahu, masih datar aja gitu. Kita juga belum menghargai orang tua kita. Kalau belum punya anak tuh agak-agak susah. Begitu udah punya anak sendiri, barulah tahu betapa sayangnya itu orang tua kita kepada kita. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita juga merasakan kepada anak kita begitu. Gitu tuh. Ya. Bandingkan pada anak-anak. Kemudian harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan ya. Harta yang banyak dari jenis emas, perak. Nah, ini pada harta ya. Itu juga seneng kan ya. Siapa yang nggak seneng sama harta manusia? Aneh gitu ya. Itu alami, natural ya, naluriah. Tidak bisa dipungkiri juga. Tapi harus dikendalikan nanti. Gimana mengendalikannya nanti ada bawah. Kemudian kepada kuda-kuda pilihan ya, kendaraan maksudnya. Kendaraan.
Masih ingat nggak siapa yang pertama kali dapat motor, baik itu dikasih atau beli sendiri atau dari orang tua? Rasanya gimana nih? Gitu. Senengnya bukan main ya. Wah, dilapin tiap hari. Keluarnya juga hati-hati. Pokoknya itulah. Masih ingat nggak? Saya masih ingat. Jadi bukan main. Nah, itu dari kendaraannya. Kemudian binatang ternak dan sawah ladang atau bisnis ya. Itulah kata Allah, itulah kesenangan hidup di dunia. Dalika mata'ul hayatid dunya. Dan kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik ya. Itu hanya kesenangan dunia aja. Sesungguhnya kata Allah, di sisi Allah nanti tempat kembali yang baik. Dan dunia itu kan sementara. Sebentar. Ukurannya berapa? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ya. Jadi kita mampir sebentar aja terus dikasih kesenangan kayak begitu. Masa sih cuma sebentar terus kesenangan begitu terus kita terlena menikmati kesenangan itu semua, kan rugi ya. Sementara kata Allah, nanti di akhirat itulah yang kamu selama-lamanya. Capailah, raihlah yang di akhirat itu. Ini cuma kesenangan sedikit aja. Itu maksudnya yang ayat ini. Nah, terkait dengan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Lau anna libni Adam wadiyan minad dahab," kalau diberikan kepada seorang anak manusia satu lembah yang berisi emas, maka kata Rasulullah tidak akan puas, dia akan meminta 2 lembah emas lagi. Gak ada puasnya. Yang tadi ya, yang kecintaan kepada hal-hal yang tadi disebutkan itu, termasuk harta, itu gak ada puasnya. Dia hanya akan terpuaskan kalau udah masuk kubur, udah selesai. Itu. Jadi syahwat itu, keinginan itu nggak akan ada puas-puasnya. Seperti minum air laut ya. Jadi kalau naik perahu terombang-ambing di laut, terus haus, jangan minum air laut. Tambah haus itu, tambah nih nggak boleh. Minumnya dari mana? Air hujan. Kalau ada air hujan yang ditandain. Yang kedua itu tadi cinta yang ini ya, yang naluriah. Kemudian yang kedua al-mahabbah asy-syar'i, cinta yang sesuai syariat. Itu. Yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada yang tadi itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah di dalam ayat ini. Itu batasnya. Boleh kita mencintai yang tadi itu semua karena naluri kita seperti itu, memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasnya ada apa? Jangan sampai kecintaan itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana ciri-ciri kecintaan kita itu melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Satu aja gampang. Kalau akibat dari kecintaan kepada ini itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, menjadikan dia lupa. Kecintaannya kepada harta menjadikan dia lupa bahwa mencuri itu dilarang, akhirnya dia mencuri. Menjadikan dia abai terhadap hukum-hukum Allah, menjadikan dia abai terhadap larangan-larangan Allah. Udah nggak peduli lagi dengan agama, udah nggak peduli lagi dengan aturan norma-norma, udah lupa kewajiban sholat, pokoknya macam-macam ya gitu. Itu batasnya. Jadi nggak boleh kita, kecintaan kita kepada yang tadi disebutkan itu melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya. Ditandai dengan apa? Dengan tadi itu sederhananya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu dari kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian sebelum aku, maksudnya beliau Rasulullah SAW, lebih ia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan seluruh manusia. Itu jadi dengan ini Rasulullah mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari keimanan itu adalah merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, melebihi dari segala yang ia cintai yang lainnya. Gitu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, salatun, ada 3, man kunna fih wajada bihin halawatul iman. 3 yang jika ini ada pada diri seseorang manusia, maka ia akan meraih manisnya iman. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Itu satu. Yang kedua, ia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia tidak pernah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci apabila dilempar kepada api neraka. Nah, ini salah satu Rasulullah SAW menjelaskan manisnya iman. Jadi iman itu akan terasa manis ketika ada 3 hal ini di dalam diri seseorang. Ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi semuanya. Jadi ada 2 ya tadi ya, cinta ya. Cinta yang naluriah, syahwat. Kemudian itu harus dibingkai di dalam kerangka hukum-hukum Allah, mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Boleh saja kita mencintai kepada apapun ya, tetapi itu semua harus tersalurkan di dalam bingkai kerangka ketentuan Allah. Nggak boleh menabrak-nabrak hukum Allah. Kalau dengan lawan jenis itu sudah jelas ya, zina ya, itu yang sangat harus dihindari, nggak boleh. Harus disalurkan dalam kerangka pernikahan. Itu. Terus kalau kemudian dalam kecintaan kepada harta, perniagaan, kemudian kendaraan dan sebagainya, itu boleh-boleh aja. Tapi juga tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah karena berbentuk naluriah dan sudah memang ibaratnya diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia, sudah ada, maka cinta kepada wanita, pada anak-anak, kendaraan, harta benda dan sebagainya itu bukan suatu hal yang asing bagi diri kita kan. Bahkan muncul dengan sendirinya kan. Jadi mudah dimengerti, mudah dirasakan, dan mudah dikenali gitu. Tetapi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya itu merupakan satu hasil dari selain dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan hasil dari upaya kita. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian seseorang itu bisa merasakan begitu saja cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, karuniailah aku dengan cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada hal-hal yang mendekatkan diri kepada kecintaan kepadamu. Itu Rasulullah mengajarkan doa seperti itu. Artinya apa? Artinya memang tidak serta-merta gitu. Cinta itu, cinta kepada Allah, Rasulnya itu tumbuh sebagaimana kita cinta kepada manusia atau kepada yang lain, kepada negara. Tidak. Jadi ada effort, ada upaya yang harus kita lakukan. Nah, dalam hal ini cinta itu berarti sebuah kata kerja, bukan kata benda. Kalau yang tadi, yang naluriah tadi itu cenderung cinta itu kata benda. Saya merasakan cinta gitu. Saya sedang ada cinta di dalam hatiku gitu kan. Benda, sesuatu yang ada. Tetapi yang kedua, kepada Allah dan Rasulnya itu kita mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Bukan merasakan sesuatu ada dalam hati cinta. Nanti itu buahnya memang, nanti ujungnya akan sama, tetapi harus dilalui dengan satu kerja dulu.
Bagaimana kerja apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengilmui, mengetahui atau berilmulah mengenai itu, atau gampangnya kenallah sama Allah, kenalanlah sama Allah. Memang selama ini kita tak kenal, belum tentu kenal. Kita taunya aja baru kemarin kalau kita memang bersumpah berjanji bahwa hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Taunya bahwa Allah punya kedudukan ini sebagai pencipta, kemudian memelihara, memberi rezeki juga. Ya mungkin dengar udah lama sih, tapi sadarnya itu kan baru, oh iya ya, ya semua Allah yang ngasih nih. Nah, gimana kita mau cinta sama Allah kalau hal-hal yang itu juga kita belum terlalu menghayati gitu. Ya tahu sih, cuma gitu-gitu aja sih. Belum terlalu merasakan. Yang maksudnya belum terlalu merasakan gimana? Kayak tadi habis makan nasi padang, nikmat banget. Kalau zaman dulu kita belum ngaji, itu nggak ada hubungannya sama Allah. Tapi kalau sekarang kita udah ngaji, kita udah biasa kayak begini, begitu dapat kenikmatan itu, ya Allah, ini semua dari Engkau. Allah yang ngasih. Nah, dari sinilah kemudian muncul cikal bakal cinta kepada Allah. Karena apa? Udah kenal. Semakin kita kenal sama Allah, semakin akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah punya semua sebab untuk dicintai. Coba sebutkan aja, kalau kita cinta kepada seorang wanita karena apa? Karena dia indah ya. Allah itu maha indah. Allah itu yang menciptakan keindahan itu. Terus kalau misalnya ada orang di masyarakat dicintai oleh tetangganya sekeliling, lingkungan sekitar, dicinta kepada orang itu, biasanya karena apa? Karena dia dermawan ya. Dia dermawan, dia donasi sana sini, dia bantu sana sini. Semua orang miskin yang ada di situ pernah rasain bantuannya. Baik itu ketika sakit, mau nikahin anak, mau dia rasakan bantuannya. Bagaimana nggak dicintai kan? Orang yang dermawan seperti itu. Nah, Allah kurang dermawan gimana sama kita? Ya? Apa yang kita punya sekarang itu kan Allah yang ngasih. Kurang apa gitu? Kok kita nggak cinta sama Allah tuh kan kayaknya keterlaluan banget kan? Udah dikasih gitu semuanya, bukan hanya harta, bukan, tapi kesehatan, mata kita yang bisa melihat, kaki yang bisa berjalan, badan kita, semua. Kurang apa coba kebaikan Allah ya. Jadi kalau kita menghayati itu, maka kemudian pertanyaan bahwa gimana sih cara mencintai Allah, ini kebangetan banget berarti kalau udah nanya gitu. Kenapa? Ya karena udah lihat aja diri sendiri, itu kebaikan semua yang ada pada diri sendiri itu Allah yang ngasih. Kenapa masih nanya lagi kamu gimana cara mencintai? Gimana cara mencintai? Padahal semua yang ada di dirimu itu dikasih oleh yang sedang kamu tanya itu. Itu ya. Jadi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita terus bisa menerus mengenali kebaikan-kebaikannya pada diri kita, maka akan semakin kita cinta kepada Allah. Ya. Apalagi yang bikin cinta pada kendaraan yang hebat, canggih misalnya, futuristik, kita kan seneng, wah, atau rumah yang megah, yang mewah. Allah punya semua itu, Allah pemilik semua itu. Jadi gimana coba? Ayo kita gali semua mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Dan akan yang lain-lainnya nggak ada artinya gitu. Secara otomatis tidak sempurna kata Rasulullah iman kalian sebelum Allah dan Rasulnya lebih cintai daripada semua yang lain kan. Ya iyalah, berarti kalau masih ada yang cintai, yang lain yang cintai, dia belum kenal Allah, belum benar-benar menghayati, belum benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ini semua gitu loh. Makanya dia masih cinta sama yang lain, belum connect kepada yang memberikan semua itu. Dia masih merasa bahwa nasi padang tadi yang dimakan itu kehebatannya Pak Beri gitu. Masaknya hebat banget, enak banget gitu. Masih di situ gitu levelnya. Kenapa? Karena connect-nya dia sama Allah itu belum gitu. Keimanannya itu masih belum sempurna. Tapi ketika orang itu sudah sempurna imannya, seperti ibundanya Nabi Isa, siapa namanya? Maryam ya. Maryam. Ketika
dia di mihrab gitu sehari-hari, dia itu mendapatkan rezeki yang banyak. Nggak ngapa-ngapain itu udah berlimpah makanan apa segala macam dah. Kata Nabi, siapa yang menjaganya itu ditanya, "Hai Maryam, ini dari mana semua ini? Kamu kok bisa dapat ini semua dari mana?" Kata Maryam, "Itu semua pemberian Allah." Apa yang bisa kita ambil dari jawabannya Siti Maryam ini? Bahwa apapun itu, keberadaan rezeki itu, Allah, dia itu connect banget sama Allah. Misalnya kalau kejadian lain misalnya misalnya suatu hari dia sakit terus kemudian besoknya tiba-tiba sembuh, ditanya, "Loh, kamu kok udah sembuh?" Pasti jawabannya sama, Allah yang menyembuhkan aku. Gitu. Jadi yang kita soroti di sini adalah betapa dia itu connect banget sama Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah gitu. Nah kalau kita kan malah kadang-kadang dasar sial nih, tadi gua kucing lewat tadi jadi sial nih gitu. Jadi yang enggak gitu loh pikiran kita. Padahal semua ini apa yang terjadi di dunia ini pada kita atau pada pun orang lain, semua yang terjadi sekitar kita itu semua Allah yang ngatur. Sore ini macet nih flyover, itu Allah yang menentukan, yang ngatur. Turun hujan deras, tadi kita ngobrol ada yang nyemplung ke got, sampai sekarang belum ketemu, sama motor-motornya. Allah semua yang menentukan. Tanah longsor, rumah ke bawah sungai ambruk sebagian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua itu, yang menurunkan hujan. Jadi semua itu kita nih berada di sini, ya Allah, Allah yang menentukan, yang menakdirkan, yang kemudian membuat saya bisa berada di sini gitu, teman-teman duduk pada di sini. Itu semua kehendak Allah. Ya. Nah, ketika itu sudah kita sadari semuanya kebaikan-kebaikan, kekuasaan, kehebatan Allah, betapa Allah bisa kemudian mengubah satu kondisi menjadi kondisi lain dengan sangat cepat 180 derajat, maka tidak ada lagi pilihan. Betapa nanti jadi hati kita penuh dengan kekaguman kepada Allah, ketakutan, maksudnya takut kalau Allah itu gak rela, gak ridho kepada kita, takut akan murkanya Allah kepada kita, kecintaan kita, kerinduan kita kepada perlindungannya. Ya. Kalau kita mau kemana-mana nih, apa yang kita harapkan? Misalnya dari rumah, kemudian selamat kan? Apa yang kita takutkan? Kecelakaan kan? Nah, kalau kita udah connect sama Allah, pasti ya Allah, itu ya Allah, mengharapnya pasti kepada Allah. Dan kemudian ketika sudah berusaha untuk bisa mengupayakan supaya kita bisa selamat di jalan dan mendapatkan rezeki yang diharapkan gitu, maka pengharapannya itu kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, ya Allah, Engkaulah pemilik rezeki, Engkaulah pemilik alam semesta ini, semuanya milik Engkau. Kalau Engkau kehendaki itu diberikan semua kepada aku nggak nolak ya Allah. Tapi kalaupun Allah nggak menghendaki itu, nggak ada, ya nggak ada. Aku berserah diri pada Engkau ya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya lah dia bertawakal. Jadi ada dua tadi, apa? Cinta yang naluriah ya pada keduniaan, cinta yang syariah ya, syar'i, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada keduniaan semuanya itu boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa ciri-cirinya melebihi itu? Ketika aturan-aturan Allah dilanggar gara-gara cinta kepada yang lain itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Terus apa sih pentingnya kita ngomongin kayak gini? Ayo, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Kita berserah diri, Bang. Ya, berserah diri kepada Allah gitu. Kalau yang cintanya, ngomongin cinta gitu. Ya, jangan ngelebihin cinta apapun kecuali sama
Allah dan Rasul. Iya. Terlalu cinta sama Allah, sayang sama Allah, sampai misalkan Iya. Cinta karena Allah. Iya, itu juga cinta yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa coba? Apa bedanya sekarang tahu ini dengan sebelum tahu? Ada nggak bedanya? Ada ya. Jadi tadi kita boleh cinta sama wanita gitu kan? Boleh. Ini kabar gembira. Ternyata nggak dilarang ya. Kenapa bang kalau penting gitu? Cuman gitu kan. Ada cumannya gitu. Ada cumannya. Cuman harus disalurkan dalam kerangka yang benar, yaitu apa? Pernikahan gitu ya.